Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi teorema Fermat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan Hamin dengan NIM 20701201202, kelas C Pendidikan Matematika. Pierre de Fermat hidup pada tahun 1601 sampai 1665. Fermat adalah seorang pengacara Prancis di parlemen dari Toulouse, Prancis, dan seorang matematikawan. Fermat membuat kontribusi penting untuk analisis geometri, probabilitas, dan optik. Dia terkenal karena teorema terakhir Fermat yang digambarkan dalam sebuah catatan pinggir salinan Diophantus Arithmetica. Teorema Fermat. Misalkan P prima dan P tidak habis membagi A, maka A pangkat P kurang 1 sama dengan 1 modulo P. Buktinya, A pangkat P kurang 1 sama dengan 1 modulo P ekuivalen dengan P habis membagi A pangkat P kurang 1 dikurang 1. Perhatikan, P kurang 1 pertama kelipatan positif dari A, yaitu bilangan bulat A, 2A, 3A, dan seterusnya hingga P kurang 1A. Tak satu pun dari angka-angka ini kongruen modulo P dengan yang lain. Juga tidak kongruen dengan 0. Jika itu terjadi, maka RA kongruen SA modulo P 1 lebih kecil dari sama dengan R, lebih kecil S lebih kecil sama dengan P kurang 1. Maka A dapat dihapus sehingga diperoleh R kongruen S modulo PR, yang mana ini tidak mungkin. Oleh karena itu, himpunan sebelumnya harus bilangan bulat kongruen modulo P dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga P kurang 1 diambil dalam suatu urutan. Kemudian kalikan semua kongruen ini bersama-sama diperoleh A, 2A, 3A, dan seterusnya hingga P kurang 1A. Kongruen dengan 1, 2, 3, dan seterusnya P kurang 1 modulo P, di mana A pangkat P kurang 1, P kurang 1 faktorial, kongruen dengan P kurang 1 faktorial modulo P. Dengan menghapus P kurang 1 faktorial dari kedua sisi, hal ini mungkin dilakukan karena P tidak habis membagi P kurang 1 faktorial, maka diperoleh A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Memaknai teorema Fermat. Misalkan P prima dan P tidak habis membagi A, maka A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Nilai P sama dengan 3, maka untuk P tidak habis membagi A, nilai yang A yang memenuhi adalah 1 dan 2. Kemudian perhatikan nilai A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3 sesuai dengan teorema Fermat, bahwa A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P dengan P prima dan P tidak habis membagi A. Jadi, untuk bilangan bulat modulo A berlaku 1 kuadrat kongruen 1 modulo 3 dan 2 kuadrat kongruen 1 modulo 3. Memaknai teorema Fermat. Misalkan P prima dan P tidak habis membagi A, maka A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Nilai P sama dengan 5, maka untuk P tidak habis membagi A, nilai yang A yang memenuhi adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian perhatikan nilai A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4 sesuai dengan teorema Fermat, bahwa A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P.
dengan P' dan P tidak habis membagi A. Jadi untuk bilangan bulat modulo 5 berlaku 1 pangkat 4 kongruen 1 modulo 5, 2 pangkat 4 kongruen 1 modulo 5, 3 pangkat 4 kongruen 1 modulo 5, dan 4 pangkat 4 kongruen 1 modulo 5. Contoh 1. Buktikan 538 kongruen dengan 4 modulo 11. Penyelesaiannya berdasarkan teorema Fermat diperoleh 510 kongruen 1 modulo 11. Perhatikan bahwa 538 itu sama dengan 5 pangkat 30 ditambah 8 sama dengan 510 pangkat 3 ditambah 8 sama dengan 510 3 dikali 58 sama dengan 510 dikali 3, 54 dikali 4. Berarti 538 sama dengan 5 pangkat 10 dikali 3, 5 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 5 pangkat 10 dikali 3, 25 pangkat 4, kongruen 1 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 modulo 11 sama dengan kongruen 81 modulo 11. Dan hasilnya yaitu kongruen 4 modulo 11. Contoh 2. Buktikan 17 habis membagi 11 pangkat 104 ditambah 1 dengan menggunakan teorema Fermat. Penyelesaian, ingat kembali bahwa A kongruen B modulo N ekuivalen dengan N habis membagi A dikurang B. Berarti 17 habis membagi 11 pangkat 104 ditambah 1 ekuivalen dengan 111 pangkat 104 ditambah 1 kongruen 0 modulo 17. Perhatikan bahwa 11 pangkat 104 sama dengan 11 pangkat 6 dikali 16 ditambah 8 sama dengan 11 pangkat 16 dikali 6 dikali 11 pangkat 8. Berdasarkan teorema Fermat, A pangkat 16 kongruen 1 modulo 17 dengan 17 tidak habis membagi A. Jadi 11 pangkat 104 ditambah 1 sama dengan 11 pangkat 16 dikali 6 dikali 11 pangkat 8 ditambah 1 kongruen 1 pangkat 6 dikali 11 pangkat 8 ditambah 1 modulo 17. Kongruen dengan 11 pangkat 2 dikali 4 ditambah 1 modulo 17. Kongruen 2 pangkat 4 ditambah 1 modulo 17, kongruen 16 ditambah 1 dikali modulo 17, sehingga menghasilkan kongruen 0 modulo 17. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.